adik-adik semuanya, apa kabar? Kita bertemu lagi bersama Kak Pamela Natasha. Oke, di pertemuan atau di sesi kita kali ini, kita akan membahas salah satu materi tes intelijensi umum untuk persiapan adik-adik di seleksi kompetensi dasar. Materinya kali ini kita akan bahas tentang jarak kecepatan waktu. Akan ada banyak banget ya berbagai jenis atau tipe soal-soal jarak kecepatan waktu beserta cara-cara cepatnya lah. Kalau adik-adik penasaran seperti apa sih cara cepat untuk menyelesaikan permasalahan jarak kecepatan waktu, yuk kita langsung mulai saja. Ini garis besarnya ya, beberapa jenis atau pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada konsep dasar, lalu ada nanti konsep berpapasan, menyusul, lebih cepat lebih lambat atau waktu ideal, rata-rata kecepatan atau kecepatan rata-rata, resultan waktu, dan debit. Konsep dasarnya, kecepatan adalah jarak bagi waktu. Oke, gara-gara ngomongnya kecepatan ya, ngomongin kecepatan jadi ngomongnya pengennya cepet-cepet aja. Jadi, mungkin banyak banget dari teman-teman yang atau adik-adik yang kadang suka lupa rumusnya apa ya. Sebenarnya rumus kecepatan itu kalau adik-adik sering naik motor atau melihat di speedometernya atau naik mobil ada tulisan 60 km per jam. Artinya apa? Yang atas ini sebagai jarak atau S, yang di bawah ini jam itu sebagai waktu atau T. Jadi kecepatan atau biasanya kita sebutnya V sama dengan S per T. Jadi adik-adik tidak perlu repot-repot untuk menghafal rumus ya. Tinggal ingat bentuk dari kecepatan. Nah, di sini ada contoh soal mengubah dari satuan kecepatannya kilometer per jam ke kecepatannya meter per second. Gimana caranya? 36 km per jam akan kita ubah ke satuan meter per second. Dari kilometer ke meter kan turun 3 tangga ya. Artinya dari kilometer ke meter itu kita kalikan dengan 1000. 1 jam itu sama dengan 3600 second. Udah tinggal kita bagi gini aja, ini coret 36 sama 36. Coret berarti sisanya 10 meter per second. Berarti 36 km per jam itu setara dengan 10 meter per second. Gitu ya cara ngubahnya. Kalau yang ini, Tasya mengendarai motor dengan kecepatannya 3 meter per second. Jika waktu yang diperlukannya adalah 2 jam 30 menit, maka jarak yang ditempuhnya adalah berapa? Jadi kita punya V sama dengan S per T. Karena di sini yang ditanyanya adalah jarak, maka kita butuh V dikali T. Kita punya V-nya di sini 3 meter per second. Di sini kecepatannya pakainya waktu tempuhnya 2 jam 30 menit. Artinya kita mau ngubah yang mana nih? Dari meter per second ini ke kilometer per jam, atau dari jam menit ini menjadi second. Kalau dari jam menit menjadi second, artinya 2 jam 30 menit kan sama dengan 2,5 jam ya. Berarti 2,5 jam kalau 1 jam itu 3600 detik kali 3600. Nanti di sini 36 kali 25, 0, 3, 15, 18. Di sininya 12, 6, 7. Oke, berarti 8, 9 ya. 900. Nolnya di sini ada 2 karena ada satu angka di belakang koma, berarti jadinya 9000. Berarti dikali dengan 9000 second. Oke, berarti sama dengan 27.000. Satuannya apa? Meter. Berarti karena ditanyanya adalah kilometer, berarti dari meter ke meter dibagi 1000. Jadinya 27 km. Gampang banget kan? Untuk selanjutnya, si Restu pergi ke Bogor, kecepatannya 50 km per jam. Berangkatnya jam 8.20, istirahatnya 30 menit. Jika jarak Restu ke Bogor, dari rumah ke Bogor, adalah 220 kilo, maka Restu akan sampai di Bogor pada jam berapa?
Tadi V sama dengan S per T. Karena ditanya adalah jam, berarti T sama dengan S per V. S-nya kita punya 220, kecepatannya udah sama ya, satuannya sama-sama kilometer, berarti di sini 50. Kita bagi 22 bagi 5 sama dengan 4,4. 4 jam. Dia berangkatnya jam 08.20, kita tambah dengan 4,4 jam. Kita tambah lagi dengan setengah jam atau 30 menit dia istirahat. Oke, sekarang kita mau ganti 4,4 jam ini artinya 4 jam berapa menit? 0,4 jam itu sama dengan 0,4 dikalikan dengan 60 karena kita mau jadikan ke menit. Berarti sama dengan 24 menit ditambah setengah jam atau 30 menit. Berarti ini tambah ini sama dengan 12.44 ditambah dengan 30 menit. Berarti jam 12.44 ditambah 30, 12.50 ya, kita buletin dulu. Tambah 30 berarti di sini jam berapa nih? Ke 60 itu kan dia butuhnya adalah 16 menit ya, sorry. Butuhnya 16 menit, berarti dikurang 16 menit dari sini adalah jam 13 berapa? 13.14. Berarti ini jawaban kita yang A. Ya. Itu untuk mencari waktu tempuh. Sekarang kecepatan rata-rata. Ada di sini kakak nulisnya rata-rata kecepatan ya. Jadi menyelesaikan rata-rata kecepatan atau biasa disebut di soal sih sebenarnya kecepatan rata-rata. Jadi kenapa kakak tulis rata-rata kecepatan biar tahu apa sih dimaksud di kecepatan rata-rata di sini. Maksudnya ada yang bolak-balik, ada yang tidak bolak-balik. Bolak-balik artinya apa? Misal dari A ke B kecepatannya 30 km per jam, lalu dari B ke A kecepatannya 40 km per jam. Kalau dirata-ratain kecepatannya berapa gitu ya. Kalau tidak bolak-balik berarti dari A ke B misalnya 30 km per jam, B ke C 40. Nanti dari sini sampai sini rata-rata kecepatannya berapa atau kecepatan rata-ratanya berapa. Ini konsepnya. Di sini ada contoh soal yang kita punya. Ada sebuah mobil berangkat jam 12.30. Pada 2 jam pertama, kecepatan mobilnya adalah 50 km per jam. Setelahnya, dia meningkatkan kecepatan menjadi 80 km per jam. Jika kecepatan rata-rata mobil selama perjalanan adalah 62 km per jam, maka mobil akan sampai tempat tujuan jam berapa? Oke, tadi kita punya dua konsep, ada yang bolak-balik dan tidak bolak-balik. Kalau ini kira-kira bolak-balik atau enggak? Kita lihat. Di sini dia nggak ada bilang balik lagi ke tempat yang semula ya. Artinya dia tidak bolak-balik. Kalau tidak bolak-balik kita pakai konsepnya ini. Ya. T2 per T1 sama dengan V rata-rata dikurangin V1 per V2 dikurangin V rata-rata. Oke. Waktu yang pertama dia butuhnya 2 jam, yang mau kita cari waktu yang kedua, jadi kita T2 ya. Belum diketahui, rata-rata kecepatannya 62, yang pertama dia menempuh dengan kecepatan 50, yang kedua dia menempuh dengan kecepatan 80. Berarti T2 per 2 sama dengan di sini 12 per 18. Oke, ini sama-sama kita bagi 6, ini 2, ini 3. Berarti T2-nya sama dengan 2 kali 2, 4 per 3 jam. Oke, berarti dia nyampainya jam berapa? Dari jam 12.30 ditambah perjalanan pertamanya 2 jam. Berarti jam 14.30. Lalu dia tambah lagi dengan ini, waktu tempuh yang kedua 4 per 3 jam, artinya berapa menit sih? 4 per 3 kali 60, ini 20, berarti 80 menit. Artinya 80 menit itu apa? 1 jam 20 menit. Berarti 14 tambah 1 itu 15, 30 tambah 20, berarti 15, 50. Berarti dia akan nyampe tempat tujuan pada pukul 15.50. Gitu ya. Itu untuk kecepatan yang tidak bolak-balik. Nah,
Kalau yang ini, si Rizka menempuh kecepatan, 40% perjalanannya rata-rata kecepatannya 60 km per jam, lalu dia naikkan kecepatannya pada sisa waktu perjalanannya. Jika rata-rata kecepatan Rizka selama menempuh perjalanan adalah 75 km per jam, maka kecepatan Siska pada sisa perjalanannya berapa? Berarti kecepatan yang kedua yang dia tanya. Kan di sini nggak diketahui waktu, tapi diketahuinya persentase, maka kita bisa ganti nih ya, ini perjalanan pertama berarti T1-nya adalah 40% alias 40/100. Kalau kita jadikan pecahan jadinya sama-sama bagi 20 yaitu 2/5. T2 per T1 karena dia nggak bolak-balik, ini per V2 dikurang V rata-rata. Kalau perjalanan pertama yang 40% berarti perjalanan keduanya 60%. Berarti kalau 60% sama dengan 6/10 atau sama-sama kita bagi 20, 3/5. 3/5 dibagi dengan 2/5 akan sama dengan 2/5 T ya, keseluruhannya. Di sini 75 dikurang yang pertamanya 60, ininya yang ditanya dikurang rata-ratanya 75. Karena ini sama, jadi kita kurang 3/5 dibagi 2/5 sama dengan 3/2. Yang ininya 15 per V2 dikurang 75. Kita kali silang, 3 V2 dikurang 150 tambah 75, 225 sama dengan 30. 3 V2 sama dengan 255. Berarti V2-nya sama dengan 85, 255 bagi 3. Berarti jawaban kita adalah yang E. Gitu, gampang banget kan? Jadi teman-teman tinggal tentuin apakah dia bolak-balik atau enggak. Lanjut. Oke, ini masih kecepatan rata-rata. Sebuah kereta berangkat dari Surabaya ke Jakarta dengan kecepatan 450 km per jam. Dan pulang dari Jakarta ke Surabaya melalui rute yang sama 350 km per jam. Berarti dia bolak-balik. Kalau dia bolak-balik, berarti 2V1 V2 per V1 plus V2. 2 dikali 450 kali 350 per 450 tambah 350. 2 dikali 450 dikali 350 per ini tambah ini 800. Coret-coret, coret-coret. 8 sama 2 ini di sini 4. Bener ya? Oke, berarti jadinya 45 kali 35 per 4. 45 kali 35 di sini adalah 5, 2, 20, 22, 15, 12, 13. 1575. Karena di sini 1575 dibagi 4. Berarti nggak nyampe 400 kilo. Hasilnya pasti 0,15. Berarti jawabannya pasti yang ini. Gitu. Oke. Lanjut. Ini sama ya, tipenya sama yang tadi. Kita skip aja, kita langsung ke yang berpapasan dan menyusul. Nah, konsep berpapasan dan menyusul, ini konsepnya waktu menyusul. Ya, kalau diketahui selisih waktu, dan yang ini yang berpapasan kalau diketahui selisih dan ini tidak diketahui selisih waktu. Contoh, Andi berangkat jam 7, kecepatannya segitu, Andi berangkat jam 10. Jika jaraknya 600, maka akan berpapasan pada pukul berapa? Karena mereka ada selisih waktu, ditanyanya berpapasan, berarti kita pakai yang ini. Berarti waktu papasannya S dikurang V1 dikali delta T per V1 tambah V2. Jaraknya 600 dikurang kecepatan pertamanya 40 dikali perbedaan waktunya 3 jam per 40 ditambah 60. 600 dikurang 120 per 100.
Ini 480 per 100 sama dengan 4,8 jam. 4,8 jam itu berapa menit? 4,8 jam berarti 4 jam ditambah 0,8 jam ya, 0,8 jamnya kita jadikan menit, jadi 4 jam 48 menit. Berarti dari jam 10.00 kita mulai dari orang kedua ditambah 448 sama dengan 14.48. Berarti jam 2:48 menit mereka akan berpapasan. Jadi kalau berpapasan mereka selalu dihitung waktunya dari orang yang kedua. Berpapasan tuh konsepnya ya, kalau misalnya ada A ke arah sana, B ke arah sana, nanti mereka akan berpapasan di satu titik gitu. Yang ini masih berpapasan, berangkat jam 7, kecepatan si Joko segini, si Fadli segini, jaraknya segini. Tidak diketahui selisih waktu. Kalau tidak diketahui selisih waktu, kita bisa pakai konsep S per V1 plus V2. Jaraknya 600, V1-nya 40, V2-nya 60, berarti 600 per 100 alias 6 jam. Tapi yang ditanya, mereka akan berpapasan pada jarak berapa? Kalau dari si Joko kan dari kota A ya. Dari kota A, berarti jarak itu kan V kali T. Di sini 40 dikali 6 jam, berarti 240 km dari kota A. Berarti kita bisa jawab yang ini. Kalau nggak ada jawaban itu, berarti kita carinya dari si Fadli. Fadli dari kota B. Berarti jaraknya V kali T-nya sama dengan 60 dikali 6, alias 360 km. Karena nggak ada, jadi kita pakai yang ini. 240. Oke? Gitu, gampang kan? Kita lanjut. Nah, kalau ini konsep menyusul. Menyusul itu gimana? Artinya si A ya mau ke B orang pertama, lalu si C mau ke B juga gitu. Tapi mereka biasanya artinya kalau menyusul, kecepatan orang pertama itu lebih lambat dari kecepatan orang yang kedua. Otomatis agar orang kedua bisa menyusul, kecepatannya harus lebih cepat ya daripada orang yang pertama. Berapa kilo Ayah Denis berhasil menyusul? Oke, berarti yang selalu akan kita cari adalah tes susulnya berapa. Tes susul jika diketahui selisih waktu yang ini, kalau tidak diketahui selisih waktu yang ini. Di sini apakah diketahui selisih waktu? Iya, di sini ditulis ya 10 menit. Tes susulnya berarti V1 kali delta T per V2 kurang V1. Kecepatan si Denis 30, selisih waktu mereka adalah 10 menit. Karena di sini pakai kilometer per jam, berarti di sini kita ganti jadi 10 per 60. Dibagi dengan V2-nya 40 dikurang dengan 30. Oke, ini coret-coret sisanya 2, 10 bagi 2, 5. 5 per 10 alias setengah jam waktu menyusul. Waktu menyusul siapa ini? Ayahnya Denis. Berarti jaraknya adalah V kali T. Kecepatan ayahnya Denis adalah 40 dikali setengah jam. Berarti dia akan tersusul setelah 20 kilo ya. Setelah berapa kilo Ayah Denis berhasil menyusul Denis? Yaitu setelah 20 kilometer. Gitu. Oke? Jadi untuk menyusul Denis, si ayahnya harus menyusul atau lebih ngebut gitu ya. Setelah 20 kilo baru si Denis tersusul. Nah, ini juga masih konsep penyusul. Ya. Dua orang pengendara melakukan start dengan selisih waktunya 3 jam. Pengendara kedua kecepatannya segini. Bersepeda dengan kecepatan 10 km per jam dan mulai perjalanannya 3 jam setelah pengendara pertama berkecepatan 6 km per jam. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk pengendara kedua untuk menyusul pengendara pertama terhitung dari saat pengendara kedua memulai perjalanan. Berarti tes susulnya ada selisih waktu V1 kali delta T per V2 kurang V1.
Orang pertama kecepatannya yang lebih kecil ya, yang 6 km per jam, selisih waktu mereka 3 jam. Lalu V2-nya 10 kurang 6, berarti 3 per 4 jam. 3 per 4 jam itu berapa? 3 per 4 kali 60. Ini 15, berarti 45 menit. Oke. Di sininya 6, benar, dikali dengan 3. Berarti tes susulnya adalah 45 menit. Berapa waktu yang dibutuhkan pengendara kedua untuk menyusul pengendara pertama? Terhitung dari saat pengendara kedua memulai perjalanannya. Di sini berarti waktu menyusulnya cuma 45 menit ya. Tidak ada opsi yang tepat yang di sini. Berarti ini ya. Cukup lihat di sini 45 menit. Oke, sekarang kita akan move on ke lebih cepat lebih lambat. Yang tadi jangan diinget-inget ya. Jawaban yang benarnya sudah, cuma kurang teliti kakak ya, lihat tadi opsinya, ternyata ada yang typo. Mungkin ini sepertinya typo nih, harusnya nggak ada angka 5. Oke, di sini ada lebih cepat lebih lambat atau biasanya kita sebut dengan waktu ideal. Konsep lebih cepat lebih lambat atau yang biasa disebut sebagai waktu ideal, untuk memahami permasalahannya bisa dilihat sini. Maksudnya apa sih konsep ini? Jadi kalau misalnya dia kecepatan sekian akan lebih cepat, lalu dengan kecepatan sekian akan lebih lambat gitu. Jadi kita pakai konsepnya ini ya. Jarak yang pertama sama dengan jarak yang kedua. Jika Anwar memacu motornya dari rumah ke kampus kecepatannya 30 km per jam, maka ia akan terlambat 8 menit. Kalau dia kecepatannya 40 km per jam, dia akan lebih cepat 24 menit. Berapa jarak dari rumah ke kampus? Konsepnya kita ambil yang ini. V1 dikali T dikurang T1 sama dengan V2 dikali T ditambah T2. Oke. Nah, sekarang kita pakai di sini kecepatannya ada yang 30, kalau yang 30 km per jam maka akan terlambat 8 menit. Kalau terlambat kita taruhnya yang di sini nih. Ya. Kita taruhnya yang di sini T plus 8 ya, karena dia terlambat jadi kita taruhnya di sini T plus 8. Kalau dia lebih cepat berarti T dikurang 24 gitu. Kenapa pakainya dia, kalau dibalik boleh nggak kak? Nggak boleh ya, karena dia yang terlambat berarti waktunya lebih ya ditambah. Ini waktu idealnya nih si T, jadi kalau dia terlambat berarti yang positif, tetapi kalau dia lebih cepat berarti kita pakai yang negatif di sebelah sini. Nah, karena di sini pakai kilometer per jam, ini harus kita jadikan jam juga, jadi kita bagi dengan 60. Karena dari menit ke jam itu 1 jam adalah 60 menit. Oke, tinggal kita kaliin aja. Di sini 40T dikurang ini kali ini. 40 dikali 24 per 60 sama dengan 30T ditambah ini kali ini. 30 dikali 8 per 60. 40 dikurang 30T sama dengan 10T. Kalau yang ini kita coret-coret, 24 bagi 6, 4, berarti min 16 ya. Min 16 sama dengan ini coret, gitu jadinya 2, 8 bagi 2 sama dengan 4. Berarti 10T-nya adalah 20, T-nya sama dengan 2 jam. Berarti waktu idealnya dia adalah 2 jam. Berapa jarak dari rumah ke kampus? Kan ini tadi S1 sama dengan S2, jadi kita mau terserah, mau teman-teman pakai yang sebelah sini atau pakai yang sebelah sini. Misal kita pakai yang 40 dikali T dikurang 24 per 60. Berarti 40 dikali T-nya 2, 2 dikurang ini bagi ini sama-sama bagi 12, ini 2, ini dibagi 12, 5. Berarti 2 per 5.
40 kali 2 adalah 80, dikurang 40 kali 2 per 5. 40 bagi 5, 8, kali 2, 16. Berarti sama dengan di sini adalah 74 kilometer. Benar ya? Kalau kita coba pakai jarak yang di sini, jarak satunya lagi, 30 dikali T plus 8 per 60, berarti 30 dikali 2 ditambah ini sama-sama bagi 4, di sini 2, ini 15, 2 per 15, ini kali ini 60, ini kali ini 30 bagi 15, 2 kali 2, 4. Berarti 64. Oke, sorry, ini tadi 60 ya, bukan 74. Berarti jawaban kita adalah yang D. Gitu ya. Jadi teman-teman mau pakai yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan itu pasti sama hasilnya. Yang sekarang akan kita bahas yaitu resultan waktu. Si Andi dapat mengisi kolam dalam waktu 30 menit, Beni dapat melakukan hal yang sama dalam waktu 45 menit. Sedangkan Catur bisa menyelesaikan dalam waktu 1,5 jam. Jadi si Andi perlu waktu 30 menit, kalau si Beni 45 menit, kalau si Catur 1,5 jam. Berapa waktu yang dibutuhkan apabila mereka bertiga bekerja sama mengisi kolam ikan itu? Jadi, resultan waktu itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk 2 orang atau lebih mengerjakan pekerjaan yang sama. Ya, ini waktunya mereka sendiri-sendiri, artinya kalau mereka ngerjain bertiga, pasti waktunya akan lebih singkat. 1 per T konsepnya sama dengan karena ini ada 3, 1 per T1, tambah 1 per T2, tambah 1 per T3. Kita mau cari T-nya. Karena ini satuannya menit semuanya, ini menit, yang ini jam, berarti kita jadikan ke menit aja. 1 per 30 ditambah 1 per 45 ditambah 1 per 1,5 jam itu 90 ya. Berarti kita samakan penyebutnya jadi 90. Di sini 3, di sini 90 bagi 4, 5, 2, di sini 1. Berarti jadinya adalah 6 per 90. Ini adalah 1 per T. Sedangkan kita butuhnya T-nya. Berarti kita balik 90 per 6 alias berapa? 90 dibagi 6. 90 dibagi 6 itu adalah 15 menit. Gitu, oke? Berarti jawaban kita adalah yang C ini. Gampang kan? Itu untuk di resultan waktu. Nah, ini ada contoh soal yang lainnya lagi. Nah, kalau ini sebuah mesin dapat memotong sejenis kayu dalam waktunya 6 menit. Dan seorang tukang kayu dengan menggunakan gergaji tangan dapat melakukan pekerjaan tersebut dalam 18 menit. Setelah 4 menit, listrik padam dan kayu tersebut harus dipotong dengan gergaji tangan. Berapa menit yang diperlukan tukang kayu untuk menyelesaikan pemotongan kayu tersebut? Awalnya dikerjakan dengan kayu 6 menit. Kalau dikerjain dengan kayu full 6 menit, kalau gergaji tangan 18 menit. Ini kayu, ini mesin ya. Oke. Tapi ternyata dia ngerjainnya pertama pakai mesin, yaitu selama 4 menit. Kalau satu bagian pekerjaan itu kalau suatu pekerjaan itu adalah satu bagian, kita sebutnya, lalu sudah mengerjakan dengan mesin selama 4 menit dari total 6 menit, berarti sudah dikerjakan 2/3 bagian. Ya, berarti kayunya sudah dipotong 2/3 bagian. Berarti sisanya berapa? 1/3 bagian. Berarti dengan menggunakan gergaji tangan, 1/3 dikali dengan 18 menit, karena gergaji tangan dikerjakannya dengan 18 menit ya. Berarti adalah 6 menit sisanya. Berarti berapa menit yang diperlukan untuk menyelesaikan pemotongan kayu, yaitu selama 6 menit. Gitu ya, tadi kalau mesinnya, kalau pakai mesin 6 menit, kalau pakai gergaji tangan 18 menit, gitu. Jadi kita cari dulu yang sudah diselesaikan dengan mesin, yaitu 2/3 bagian, lalu kita cari sisanya.
Ini sisa pekerjaan sepertiga bagian, lalu kita kalikan dengan waktunya si gergaji. Itu 18, berarti tinggal 6 menit sisanya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang debit. Apa itu debit? Debit adalah kecepatan aliran air per satuan waktu. Ini konsepnya, debit adalah volume bagi waktu. Sebanyak 48 liter air diisikan ke dalam bak dalam waktu 4 menit. Berapa liter per detik debit aliran air tersebut? Oke, dia mintanya dalam satuan liter per detik. Tadi kan debit itu sama dengan volume bagi waktu ya. Karena volumenya 48 liter, waktunya di situ 4 menit. Sedangkan dibutuhinnya adalah dalam satuan second. Berarti kita kali 60 jadinya 240 second. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 12, ini 4, yang di bawahnya 24 bagi 12, 2, berarti 20. Kita sederhanakan lagi, berarti 1/5. 1/5 liter per detik atau per second, alias berapa? 0,2. Berarti jawaban kita adalah yang C. Ya. Ini konsep sederhana untuk debit. Kalau yang ini, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh tangki yang berkapasitas 3.750 jika air tersebut dipompakan masuk sebanyak 800 tapi bocornya sebesar 300. Oke. Jadi misalnya di sini ada tangki gitu ya. Di sini ada tangki, Di sini ada tangki gitu, diisi air ya. Di sini ada keran, lalu dia diisi air gitu kan. Ternyata dia bocor di sini. Yang air yang masuk sebanyak 800 cm3 per menit. Tapi yang keluar di saat yang sama 300 cm3 per menit. Yang masuk 800 ya dalam 1 menit, tapi saat yang sama dalam 1 menit keluar 300. Otomatis debit yang sebenarnya masuk itu cuma 500 cm3 per menit. Dari mana? Dari selisih 800 dan 300. Oke, berarti karena yang ditanya adalah waktu, tadi kan debit itu sama dengan volume dibagi waktu. Berarti untuk mencari waktu sama dengan volume dibagi debit. Volumenya 3.750 dibagi 500, berarti ini kita coret 375 kita bagi dengan 5. Di sini 7, di sini 35, di sini 25. Berarti di sini 5. 75 karena masih dibagi dengan ada 0 di sini, berarti jadinya 7,5 menit. Artinya waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki yang bocor ini selama 7,5 menit. Gitu ya. Ini selama 7,5 menit ya bisa penuh tangkinya walaupun dia bocor. Oke. Sampai situ aja untuk pembahasan kita mengenai cara, kecepatan, dan waktu. Tadi kita sudah bahas apa aja ya? Kita udah bahas, karena banyak nih bahasanya jadi kita review lagi. Tadi kita sudah bahas tentang konsep dasar jarak kecepatan waktu, lalu menyusul, lalu konsep berpapasan, setelah itu kecepatan rata-rata, lalu juga waktu ideal, lalu juga resultan waktu, dan yang terakhir ini adalah debit. Jadi dari sekian banyak variasi di jarak kecepatan waktu ini, mungkin teman-teman atau adik-adik nanti bisa ya cari untuk soal-soal yang lainnya, mungkin dari buku, dari internet, atau dari sumber-sumber yang lainnya dengan menggunakan konsep yang tadi. Karena mungkin tadi kakak nggak terlalu menerangkan konsepnya secara detail, jadi teman-teman bisa lihat rumusnya ya. Untuk lihat rumusnya sendiri itu sudah kakak rangkum dan bikinkan cara cepatnya. Itu sudah rumus dan secara cepat untuk mengerjakan permasalahan JKW. Nanti adik-adik bisa menggunakan konsep itu untuk mengerjakan soal yang lain. Kakak selalu berpesan untuk jangan bosan ya, jangan bosan untuk terus latihan, lalu juga perbanyak doa juga, jangan lupa untuk perbanyak sedekahnya juga, minta restu kepada kedua orang tua.
Sampai sini dulu pembahasan kita di jarak kecepatan waktu. Semangat terus untuk adik-adik. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Dadah!